Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah muslimin semua dimana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, yang utamanya harus kita utamakan panjatkan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang maha benar firman-Nya, maha luas ilmunya, maha sempurna syariatnya, yang maha agung segala kekuasaannya. Salat beriring salam tetap tercurah limpah kepada Nabi junjungan Allah, penutup risalah samawi, penyempurna syariat tauhid, manusia terbaik rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di atas syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah ditemukan oleh bulan Syawal, bertepatan dengan hari Senin tanggal 1 bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, yang mana 30 hari kemarin kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia tetapi khusus kepada orang beriman untuk melaksanakan saum. Yang mana pada bulan Ramadan kemarin adalah bulan yang paling mulia, bulan yang penuh keberkahan, sehingga pahala pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pintu-pintu surga dibukakan seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat-rapat, bahkan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana para sahabat dahulu ketika ditinggal oleh bulan Ramadan mereka sangat bersedih. Mengapa demikian? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling agung, yang paling mulia, yang tidak ada bandingannya daripada bulan-bulan yang lainnya, sehingga mereka bersedih takut tahun yang akan datang mereka tidak sampai pada bulan Ramadan, tidak menemui bulan Ramadan kembali. Sebagaimana dahulu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa sebelum masuk bulan Rajab, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami pada bulan, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Betapa agungnya bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada siapa saja yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berlomba-lomba, yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berlomba-lomba melakukan amal-amal sholih yang kecil maupun yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mulia, dan dijauhkan para hamba yang mulia tersebut dari api neraka. Ditutupkanlah
pintu-pintu neraka pada hamba-hamba yang mengerjakan amal soleh, yang mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan zaman sekarang, banyak manusia yang betapa bahagianya ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan. Berbeda dengan zaman dahulu, para sahabat sangat bersedih. Zaman sekarang banyak yang buru-buru pengen Idul Fitri karena ingin pulang kampung ataupun lain sebagainya. Bahwasanya Idul Fitri adalah hari kita kembali kepada kesucian, yang mana dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan saum sebulan penuh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi dan pahala yang berlipat ganda dan diampuni dosa yang tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Masyarakat muslimin jamaah salat Fitri yang Allah Subhanahu wa taala, ada Idul Fitri kita kembali kepada kesucian, sebagaimana kita dahulu lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa. Mudah-mudahan orang-orang beriman yang telah melaksanakan saum sebulan penuh kembali suci seperti halnya kita lahir di muka bumi ini. Dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dipantaskan diri kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika takbir hari ini laksana bunga yang bermekaran dalam hati orang yang beriman, tersenyum bahagia, berseri wajahnya dan indah pakaiannya, langkahnya menuju Id membawa berkah, menuju sedih di tiap celah, menyisakan hari yang terus merekah. Pada hari ini, para khotib di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, di tanah lapang berseru, berdiri, berpesan dengan pesan yang agung dan indah. Wasiat yang dititipkan oleh Rasulullah SAW ialah wasiat takwa. Datangnya hari kemenangan berbanding lurus perginya bulan suci Ramadan. Allah suruh orang yang beriman dengan iman sebagai input untuk saum sebulan penuh, sebagai sebuah proses pembentukan diri kita, pembentukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pembentukan kekuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan orang-orang yang beriman yang berproses ini pada akhirnya dapat mengeluarkan output, dan outputnya adalah takwa. Masyaallah muslimin jamaah salat Fitri yang Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan kewajiban takwa sebagaimana Allah tetapkan kewajiban saum dengan seruan yang sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah suruh kepada orang-orang iman untuk melaksanakan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum. Dan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh khusus kepada orang yang beriman, khusus kepada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, untuk melaksanakan saum, bukan mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kewajiban saum akan pergi seiring berlalunya bulan suci Ramadan. Namun kewajiban ketakwaan kita, kewajiban meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus ada sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakwaan akan menjadi modal kita, akan menjadi bekal kita di akhirat kelak, yang harus kita cari, yang harus kita kantongi, yang harus kita kumpulkan sebagai bekal terbaik menuju kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Allah menutup perintah takwa dengan adanya larangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Satu-satunya cara untuk mati dalam keadaan beriman, untuk mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan terus-menerus memperbaiki diri kita, dengan terus-menerus meningkatkan kualitas kita dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus memperhatikan segala konsekuensinya, melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa ada suatu zaman di mana kebaikan itu datang, namun kebaikan tersebut datang bersama kabut yang menuntut pandangan orang yang beriman dari jalan kebenaran, yang mana mereka menyamarkan yang halal dan yang haram, mencampur adukan yang hak dan yang batil, sehingga mengenggam takwa adalah suatu keharusan, suatu ketantangan bagi kita untuk menggenggamnya. Dan pada saat ini sungguh sangat jauh, karena kebanyakan manusia telah tersesatkan oleh para ulama-ulama para generasi Bal'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kabut itu, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhu wa tunkiru. Kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnahku dan berpedoman bukan dari pedomanku, namun ia mengetahuinya dan mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga hamba lain mereka menjauhkan kata Islam daripada tempatnya, menjauhkan agama Islam daripada tempat yang semestinya. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, mereka menghapus, meninggalkan, menghilangkan syariat-syariat yang mereka pandang tidak pantas ada pada zaman modern ini, sehingga kaum yang merasa memegang ajaran Nabi, padahal mereka sendiri berdiri dan menginjak-injak ajaran tersebut, sampailah kabut semakin menyelimuti mereka dan mereka semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulu hadis asap menyelimuti kaum muslimin, keburukan datang kembali dengan keadaan yang sangat kritis. Adanya penyeru di atas pintu-pintu neraka, adanya para dai menyeru di atas pintu-pintu neraka, di tengah ketersesatan umat dari jalan kebenaran, dan terus disesati olehnya. Ini lagi adanya seruan yang memanggil, yang menyuruh umat Islam kepada pintu-pintu neraka, menyuruh umat Islam yang mana telah berkelimpungan menuju pintu-pintu neraka jahanam. Mereka berdiri dengan gagah berani. Mereka adalah para dai, para ustaz, para ulama para fuqaha generasi Bal'am. Mereka dengan beraninya, dengan gagahnya berdiri di pintu-pintu neraka yang hanya menjilat kekuasaan, yang mana mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, mencampur adukan yang hak dan yang batil, sehingga menyeret opini publik dengan statement Islam yang dianggap Islam radikal, ekstrim, dan subversif. Inilah cara mereka melegalkan zina, judi, khamar, dan lain sebagainya, yang mana untuk menyesatkan umat manusia, umat Islam ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirnya kita pada hari ini merupakan suatu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kabut fitnah ini, untuk menyongsong ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang kritis ini, yang mana Rasulullah SAW telah meninggalkan dua pusaka lentera yang benderang, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya
kita tidak akan tersesat kecuali kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassakum lan tajul abadan, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya cara untuk tetap benderang di tengah-tengah kabut fitnah, benderang di tengah-tengah perpecahan kaum muslimin adalah dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita tidak akan selamat jika mengikuti selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita sekalipun terjerumus mengikuti suruhan ulama-ulama durjuna itu. Mereka akan muncul dari kaum kita sendiri dan akan berbicara dengan bahasa kita, dekat dan kita, namun hakikatnya mereka itu berdiri di pintu-pintu neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.